Gue gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Taehyung. Gak akan. Kamu kelihatan keren. Kamu sangat keren. Ini maksudnya apa ya? Siapa yang kira ya Oli London ini dapetin chart tinggi banget di iTunes ya? Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai dua topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di kalangan para K-popers. Yang pertama adalah tentang salah seorang TikTokers. Katanya dia ini adalah ARMY gitu. Dan baru-baru ini ada videonya yang menjadi topik perbincangan hangat banget dan sampai dihujat oleh banyak orang. Aduh, seperti apa sih videonya? Yang kedua, ini tuh datanya dari Oli London. Jadi guys, kalian tuh pasti akan shock denger info terbaru mengenai Oli London. But sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai salah seorang TikTokers dari Indonesia. Namanya adalah Naira. Jadi kalau nggak salah Naira ini emang K-popers gitu. Dan juga dia ini kayak nge-stan BTS alias dia itu ARMY. Dan baru-baru ini ada salah satu video dari si Naira, yang mana videonya udah 1 minggu yang lalu sih, tapi sampai sekarang itu masih rame guys. Di Facebook aku, terutama ada salah satu grup, itu kan kemarin udah nge-share video tentang Naira. Jadi orang-orang di grup tuh pada ngomongin tentang itu gitu. Dan bahkan ini videonya itu banyak banget yang share. Nggak cuman K-popers doang yang share, tapi non K-popers juga yang share. Which mean ini tuh nggak cuma dilihat oleh K-popers doang, tapi non K-popers juga udah ngelihat bagaimana video dari Naira. Buat yang penasaran videonya seperti apa, ya udah langsung aja kalian saksikan yang berikut ini. Buat suami gue di masa depan. Gue gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Taehyung. Gak akan gue kawin sama lo. Jadi kalau lo mau ngawinin gue, duit lo harus banyak. Ritual sebelum gue kawin sama lo bawa gue ke Korea, ikut fansign. Gue mau ketemu BTS. Yes. Gak ketemu BTS gak kawin kita. Unfriend. Bye. Gimana? Udah lihat nggak videonya seperti apa? Yos. Sebenarnya videonya itu cuman kayak jokes atau sarkas gitu ya. Tapi ya you know lah ya, orang-orang juga nanggepnya kayak gimana gitu ya. Dan buat kalian yang penasaran komentar-komentar netizen itu seperti apa, di sini aku akan bacakan beberapa komentar yang kayaknya mewakili deh, oke? Misalnya ini dari si Faisa Vero. Jika aku seorang pria, aku lebih baik memilih menikahi janda beranak 5. Maaf, nikah itu ibadah, bukan permainan. Gile banget tipenya dia ya. Lagian kepuru gak ada yang mau. Ups, canda. Kasihan Taehyung, aku juga suka dia. Tapi gak gitu juga mbak. Haus banget ya, mbaknya haus hujatan gitu. Gak salah sih Taehyung BTS-nya mah. Yang salah dianya berlebihan banget gitu. Seharusnya sih kalau mau keinginan, ya berusaha gitu. Bukan minta ke calon suami. Kan kasihan, mintanya juga keberatan gitu. Lagian siapa juga yang mau nikah kalau persyaratannya aneh-aneh gitu. Mohon maaf buat suami gue di masa depan, kan kagak mau nikah sebelum ketemu tuh opanya. Ya berarti bukan suamimu lah Bambang, calon suami. Astagfirullah peak. Buat konten yang bermanfaat sekali-kali mah atuh. Kalaupun mau ketemu ya modal sendirilah. Astagfirullah puasa. Gue kalau halu jangan dianggap serius. Sebenarnya gue cuma ngelalihin beban hidup. Sebenarnya non K-pop salah nangkep kalau K-popers suka halu karena terobsesi. Sebenarnya ini tuh cuma untuk hobi sih, ngalihin beban hidup. Ya kayak main game aja sih, tapi ya udah lah, biji ketombe emang susah dikasih tahu. Yang anehnya kenapa dipublish di TikTok? Gue ngehalu tapi nggak nunjuk ke orang sih, karena gue rasa itu aib yang buat gue bahagia. Jadi itu adalah beragam komentar dari banyak orang yang melihat video Naira. Jadi di video itu kan kalian udah lihat sendiri bahwa Naira mengatakan bahwa oh aku tuh nggak mau menikah gitu kalau sebelum ketemu sama Taehyung kayak gitulah. Pokoknya buat suami gue di masa depan ada persyaratannya kayak gitu ya. Nanti bawa gue ke konser, bawa gue ke fansign, intinya banyak banget. Dan ini yang ngebuat banyak orang tuh ngelihatnya kayak apaan sih gitu, kayak weird banget gitu loh guys. Dan berikut adalah beberapa orang di TikTok, yang mana orang-orang di TikTok itu juga udah banyak yang kayak julid banget sama dia. Bahkan kayak ngebuat video duet gitu, alias kayak ngebuat video reaction. Ya sejenis itulah, kayak nge-stitch gitu. Buat yang penasaran videonya seperti apa, ya udah kalian saksikan video yang berikut ini. Gue gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Taehyung. Impressive. Mbaknya pasti belum pernah muntah paku kan? Gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Taehyung. Taehyung nih. Halo, Hyung, lu di mana? Oh, di rumah Fatimah. Kan gua bilang walaupun dia janda, dia tuh udah disukai sama si Imron. Mereka mau nikah. Lu jangan udah jangan ngejar si Fatimah. Ini si Samsul ke rumah gua tadi sore. Dia bilang
calon istrinya nggak mau nikah sebelum ketemu lu, si Naira. Lu tahu kan si Naira nggak mau nikah sama si Samsul gara-gara belum ketemu lu katanya. Gimana, emang lu ada masalah apa sih sama si Naira? Ya elah. Terus gimana? Ya elah, cuma ini apa, masalah waktu dia beliin lu rokok, dia nagih lu uang rokoknya. Si Naira emang keterlaluan sih. Ya udah, lu balik dulu temuin si Naira biar nikah sama si Samsul ya. Ya. Oke. Thank you ya. Yaudah cepet kasihan si Samsul udah sangkerta lah pokoknya. Kan gue kawin mak lo. Jadi kalau lo mau ngawinin gue, duit lo harus banyak. Rip. Muka nggak seberapa, banyak minta pula. Canda. Nggak ada keseriusan di konten ini. Dan dikarenakan sudah banyak yang mengkritik dia, akhirnya si Naira ini pun sudah membuat sebuah video, yang mana video itu kayak menjelaskan semuanya. Berikut adalah video dari Naira. Gue heran ya, ini kenapa anak-anak TikTok pada serius amat hidupnya, heran gue. Di video sebelah perasaan gue bercanda gitu. Dibilang serius, si goblok. Bur, hidup lu serius amat. Heh, lu ada masalah hidup apa sih kawan? Sini cerita sini. Jangan serius amat hidup lu dah. Jangan berharap ada yang serius di akun ini, Masli. Gak ada yang serius-serius di sini mah. Gak suka cabut. Scroll. Ku baca komennya. Banyak anak-anak Facebook sama anak IG. Serius banget, heran komennya. Nih gue curiga nih, netizen Instagram pindah ke TikTok. Nih gini jadinya. Pepan nih. Iya, netizen Instagram kan serius-serius banget hidupnya. Kayak gak pernah diajak bercanda. Iya makanya. Jangan dari Facebook loh. Waduh. Jangan bikin gue darting di tengah pagi nih. Ya udah jam 00 nih. Tetangga gue masih ribut. Gak bisa tidur gue. Ditambah komen lu yang ngajak ribut. Mendak aja lah emang. Oke cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana video klarifikasi dari seorang Naira. Kesimpulannya adalah dia itu bilang bahwa video yang tadi itu cuma buat have fun, buat entertain doang. Gak ada tujuan yang bener-bener serius banget. Nggak sama sekali. Itu cuma buat bercanda doang. Ngapain sih banyak orang yang ngebawa serius tentang hal tersebut? Jujur ya guys, sebelum aku kenal sama Naira, aku juga sama kayak netizen yang lain gitu. Ngelihatnya kayak bener-bener aneh dan juga kayak nyebelin juga gitu ya. Tapi setelah aku kepoin si Naira ini, aku juga lihat video-videonya kayak gimana. Ya orangnya emang kayak gitu, orangnya kayak bobrok gitu guys. Jadi dia tuh emang suka ngebuat konten-konten yang lucu gitu. Dan salah satunya video yang tadi. Tapi ya balik lagi ya, semua orang kan juga mungkin belum kenal bagaimana sosok dari Naira secara dalam gitu. Jadi di kanal ini banyak sekali yang memberikan komentar dan juga kritikan pedas kepada Naira. Ya ini dapat dijadikan pelajaran sih buat Naira ya kedepannya. Mungkin kalau mau ngebuat konten tentang hal-hal ini ya bisa dipertimbangkan lagi gitu. Intinya keep fighting buat Naira. Nanti kalau buat konten semangat ya. Aku juga suka kok konten dia, kan banyak yang lucu juga gitu ya, buat entertain kita juga, buat hiburan. Bagus. Pokoknya tetap semangat buat Naira ya. Tapi jujur sih kalau kalian lihat komentar-komentar negatifnya itu emang bener-bener kayak parah banget sih. Ini tuh emang videonya kayak pro dan kontra gitu ya, karena videonya juga emang kayak serius banget. Dia ngomongnya di situ kayak bener-bener real gitu ya. Maksudnya kayak di akhir itu nggak bilang it's a prank gitu ya. Mungkin kalau ditambahin it's a prank gitu ya, orang-orang pasti ngira oh ya oke. Tapi kan itu nggak ada penjelasan di akhir video sama sekali ya. Jadi orang-orang pasti bilang oh kayaknya ini asli, apalagi langsung di share sama orang gitu ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter, gila banyak banget. Dan di Facebook lagi itu di share ke grup banyak banget grup-grupnya, sumpah. Kalau kalian cek Facebook kalian atau cek mungkin ya Facebook kakak kalian, saudara kalian, itu pasti udah banyak banget yang share videonya Naira. Kemarin aja di tempat aku nih, itu aku nggak tahu sama sekali guys, sampai nuna aku yang nge-share video itu, ya udah aku kepoin. Dan setelah nuna aku nge-share, ada juga nih tetangga aku di rumah yang nge-share video itu. Sampai ditanyain, emang K-popers kayak gini banget? Enggak kok, aku bilang gitu sama mereka. Enggak, ini cuma bercanda doang. Dan dengar tentang si Naira, katanya akun TikToknya itu sering kayak di-ban gitu loh guys, sampai 4 kali di-ban gitu. Kak, kayaknya TikTok punya dendam pribadi sama lu. Yes, benar sekali. Kenapa demikian? Pertama, video gue sering FYP, dan itu membuat TikTok iri. Hey TikTok Indonesia, listen. Akun gue udah 4 kali, 5 kali lu apa-apain ya. Udah 4 kali di-banned dan 1 kali kena pembatasan umur. Hey TikTok, listen. Nggak ada gunanya lu ban akun gue tuh, nggak ada. Listen ya. Mau lu berapa kali ban akun gue, kalau orang-orang kenal sama gue, tetap aja mereka pasti bakal come back to me. Jadi itu tuh kayak sesuatu hal yang sangat tidak perlu Anda lakukan gitu. Kayak buang-buang waktu ban akun gue tuh. Iya, mau gue bikin akun lagi pun, orang-orang pasti kenal sama gue, udah. Orang terkenal bukan dari followersnya, bukan seberapa banyak followers lu, atau centang biru, tapi seberapa banyak orang kenal sama lu, seberapa banyak orang tahu lu.
Jadi pas akun gue di ban tuh kayak, oh ya udah. Toh kalau akun ini di ban juga dan gue bikin akun lagi, mereka bakal kenal gue. Capek-capek lu TikTok ban akun gue, gak guna. Sian gue mah. Aneh juga sih, apakah videonya emang benar-benar sensitif? Tapi setelah aku cek kemarin videonya kayak biasa aja. Maksudnya kayak nggak ada hal-hal yang berbau tentang sensitif ataupun yang berbau kekerasan. Kayak biasa aja sih. Tapi aku emang baru ngikutin sih, jadi kurang terlalu tahu sih. Kalau kalian nih yang udah ngikutin si Naira dari lama banget, komen di kolom komentar alasan kenapa si Naira ini sering banget di ban akunnya. Dan juga sekarang kita akan masuk untuk membahas mengenai Oli London. Oke, untuk Oli London sebenarnya akan ada 2 topik. Topik yang pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Oli London yang sudah belajar bahasa Indonesia. Kenapa Oli London belajar bahasa Indonesia? Dengar-dengar sih guys, fansnya Oli London itu banyak banget nih yang berasal dari Indonesia. Wah, debak. BTW, nama fans club dari Oli London apa nih? Komen di bawah. Aku soalnya nggak tahu nih. Dan berikut adalah video Oli London yang belajar bahasa Indonesia. Selamat siang. Hi guys, today I will be teaching basic Bahasa Indonesian, which is the native language of Indonesia. Good morning. Selamat pagi. Good evening. Selamat malam. How are you? Apa kabar? I'm good. Baik-baik. You look great. Kamu kelihatan keren. Would you like to hang out with me? Apakah kamu mau bergaul dengan saya? You are so cute. Kamu sangat lucu. I love you. Aku cinta kamu. You're so beautiful. Kamu sangat cantik. I've got a crush on you. Aku naksir dengan kamu. Goodbye. Selamat tinggal. Big shout out to all my Indonesian fans. Love you guys so much. Drop your country's flag below in the comments and let me know what language I should teach next. Thanks for watching, guys. Wah, lancar banget ya Oli London. Bahasa Indonesianya gila, debak banget. Kamu sangat lucu. Kamu keren. Sumpah dia kayak yo banget di sana. Jujur guys, aku lebih suka sih konten-konten kayak gini karena kayak menghibur gitu. Ini udah masuk komedi sih. Pas kemarin lihat, oh my god, berulang kali juga lihat pasti tetap mau kayak ketawa gitu. Ini emang videonya bagus sih, jadi kayak entertain gitu. Ya lebih baik dia next time buat konten kayak gini. Tapi orang-orang yang kalau belum tahu bahasa Indonesia secara dalam, ini bisa dianggap salah loh, karena banyak banget yang salah dia ucapin. Misalnya nih contoh example, kamu sangat lucu, dibaca kamu sangat lucu, jadi C-nya itu jadi K gitu loh. Kamu sangat lucu, kamu sangat keren. Sebenarnya tuh baca keren itu udah bener, tapi di tulisannya kamu sangat keren. Ini maksudnya apa ya? Kamu sangat keren. Komen di bawah. Anyway, ini tuh adalah salah satu usaha dari Oli London untuk membuat senang penggemar di Indonesianya. Karena penggemar dari Oli London yang ada di Indonesia itu katanya sih besar banget, gede banget gitu. Jadi hal ini yang ngebuat Oli London itu berjuang untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Ya semoga next time Oli London makin pintar ya bahasa Indonesia sehingga mungkin bisa datang ke Indonesia dan juga ngadain konser. Karena jangan salah guys, Oli London ini juga penyanyi loh. Dan kalian tahu nggak, baru-baru ini dia itu kan udah ngerilis nih lagu yang judulnya adalah Korea Bu. Why? Kenapa dia itu ngerilis lagu judulnya adalah Korea Bu? Ya terserah dia juga sih. Mungkin terinspirasi dari komentar-komentar orang kali ya. Ya I think so sih. Kan banyak sekali nih komentar-komentar dari orang bilang Korea Bu gitu ke dia. Ya I think so sih. Hal itu yang kayaknya melatar belakangi Oli London ngebuat lagu judulnya adalah Korea Bu. Dan kalian tahu nggak? Korea Bu ini itu langsung mendapatkan chart tertinggi di iTunes dunia. Bayangin guys, di iTunes dunia, si Oli London ini dapetin chart yang tinggi banget. Dan untuk peringkat dari Korea Bu-nya Oli London itu nggak main-main. Sekarang itu udah masuk ke peringkat 6 dan ngalahin beberapa lagu. Misalnya kayak lagu How You Like That, lagu dari BTS yang film Out, lagu dari Psy Gangnam Style habis dilewatin sama Oli London. Gila, Oli London mantep banget. Siapa yang kira ya Oli London ini dapetin chart tinggi banget di iTunes ya. Jadi mungkin banyak yang remehin dia, apain sih ngiris lagu, paling gak ada yang denger gitu ya. Tapi ini kenapa bisa nangkring di posisi 6? Berarti banyak yang denger. Wah, cinca deva. Aku sih belum denger lagu ya terbarunya yang Korea Bu. Mungkin ada dari kalian yang udah denger, bisa sharing sama kita gimana kesan kalian saat denger lagu Korea Bu dari Oli London. Komen di kolom komentar. Dan singgung posisi grafik yang mengejutkan juga datang pada saat penggemar super K-pop tersebut telah menyebabkan badai yang besar di TikTok dalam beberapa minggu terakhir dan telah mengumpulkan 500 miliar tampilan di platformnya hanya dalam beberapa bulan saja. Jadi Oli London sih telah banyak banget dikritik nih di platform TikTok dikarenakan dia itu ngajarin para followersnya berbicara bahasa Korea, tapi dia ini juga nggak lancar gitu bahasa Korea.
Serta dia ini juga kayak menunjukkan gitu keterobsesiannya dengan berbagai idol K-pop. Gak cuma Jimin saja, tapi dia juga menyatakan keterobsesiannya bersama dengan salah satu member dari Stray Kids yaitu Felix, dan bahkan menyatakan cintanya pada poster dari Taeyong NCT. Tapi guys, meskipun Oli London ini mungkin banyak sekali kontroversinya, banyak juga dikritik oleh orang-orang, namun nih guys, Oli London ini telah mengumpulkan basis penggemar yang besar banget di dunia. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana kalau dia comeback itu pasti selalu memuncaki chart di iTunes. Salah satunya adalah lagunya yang pernah mecahin rekor dia yang besar banget, yaitu Heart of Korea, yang bahkan langsung naik ke peringkat 8 saat dirilis. Wah, debak banget. Oli London ini itu menjadi artis K-pop Eropa yang memiliki chart tertinggi dan mengalahkan banyak sekali artis-artis yang lain, mulai dari KACI, EXP Edition, dan bahkan dia ini juga ngalahin Selena. Wah, debak banget ke Oli London. Ya, semoga dengan basis penggemarnya juga yang udah besar banget, Oli London ini terus semangat berkarya ya, dan juga menciptakan karya-karya yang dapat menggemparkan dunia per K-pop. Tapi jujur sih, Oli London ini emang harus improve dan juga berubah sih dari sebelumnya. Maksudnya ya, di lagu sebelumnya emang udah bagus ya, tapi sayangnya itu terlalu banyak autotune gitu. Ya, kita harapkan semoga nanti kedepannya Oli London ini dapatlah gitu memamerkan suaranya yang benar-benar real gitu ya, nggak perlu pakai autotune yang banyak. Boleh kok pakai autotune, tapi jangan terlalu banyak banget, jangan dari awal sampai akhir autotune juga gitu, karena kita yang dengerin juga kayak susah gitu, ini orang bilangnya apa sih. Dan kemarin aku juga udah nonton salah seorang YouTuber dari Korea yang ngebahas tentang salah satu musik video dari Oli London. Dan si YouTuber ini itu kayak kebingungan gitu, ini orang bilang apa, ini bahasa Korea, tapi aku juga nggak pernah denger bahasanya kayak gimana gitu. Jadi dia kayak bener-bener merhatiin, dengerinnya juga bener-bener kayak sama banget, sampai dia menemukan, oh ini loh yang dibilang. Apalagi pas pengucapan bahasa Inggris itu aja kayak kurang jelas. Ya maybe lah di next comeback ya si Oli London ini dapat improve lagi, baik dalam pelafalan bahasa Koreanya atau mungkin dalam autotune ini dapat diperbaiki sedikit saja supaya nanti makin bagus. Oke? Dan sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.